Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar pelajaran yang kedua, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Kelas 5 sekolah dasar. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mematikan, Maha hidup, Maha berdiri sendiri dan Maha esa. Yang kedua, siswa mampu memahami makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sedangkan yang ketiga, siswa mampu meyakini adanya kitab-kitab melalui rasul-rasulnya sebagai implementasi rukun iman. Yang kelima, siswa mampu memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Adapun materi pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang kedua, mengenal kitab-kitab Allah. Yang ketiga, cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa ta'ala juga dapat dikenali melalui nama-namanya, yaitu dalam Asmaul Husna. Asmaul Husna secara istilah berarti nama-nama, gelar atau sebutan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang baik dan agung berdasarkan sifat-sifatnya. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Mumit, artinya Maha mematikan. Setiap yang bernyawa termasuk manusia pasti mati. Jika waktu yang ditentukan telah tiba, manusia tidak bisa menghindari kematian. Hidup dan mati adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus diterima sebagai takdirnya. Ketika diberi kesempatan untuk hidup, kita harus memanfaatkan kehidupan itu untuk beribadah anak-anak. Selain beribadah, juga beramal soleh, serta mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang kedua anak-anak yaitu Al-Hayyu. Al-Hayyu memiliki arti yang maha hidup. Allah adalah zat yang memberi hidup atau yang memberi nyawa dan rezeki makhluknya. Allah adalah zat yang kekal dan tidak berkesudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah penyebab hidup. Allah yang menghidupkan segala sesuatu yang ada di dunia ini anak-anak. Bagaimana cara meneladani Al-Hayyu? Yaitu manusia adalah makhluk Allah. Tugasnya adalah beribadah, memelihara kehidupan, dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti memelihara diri sendiri dengan cara makan, minum secara teratur, tidak berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum berarti maha berdiri.
Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tidak membutuhkan siapapun anak-anak dalam menciptakan dan mengatur makhluknya. Hanya karena kekuasaan Allah, alam semesta ini dapat berjalan secara teratur. Allah memberikan pendidikan kepada manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa, Asmaul Husna dapat diteladani dengan cara melakukan semua pekerjaan dengan sendiri. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian yang akan dikenakan waktu sekolah. Sedangkan Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Ahad. Al-Ahad artinya Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai, dan yang memelihara seluruh alam ini. Allah menciptakan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan sendiri. Allah menciptakan dunia sebagai tempat tinggal manusia. Allah mengatur setiap rezeki untuk makhluk ciptaannya anak-anak. Allah juga melakukan seluruh perbuatan tersebut tanpa bantuan siapapun anak-anak. Sekarang kita sudah tahu bahwasanya zat yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Al-Ahad, Maha Esa atau Maha Tunggal. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Salah satu cara mengenal Allah adalah melalui kitab suci. Selain melalui Asmaul Husna, juga kita bisa mengenal Allah melalui kitab sucinya yang diturunkan kepada Rasul. Kitab tersebut berisi wahyu untuk disampaikan dan diajarkan kepada umat manusia. Wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya melalui perantara malaikat Jibril. Kitab yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Isi kitab Taurat dikenal dengan 10 perintah Tuhan. Apa saja 10 perintah Tuhan? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, menghormati ayah ibu. Yang kelima, larangan membunuh sesama manusia. Yang keenam, larangan berzina. Yang ketujuh, larangan mencuri. Yang kedelapan, larangan saksi palsu. Yang kesembilan, larangan merebut istri orang. Dan yang terakhir adalah mensucikan hari Sabtu. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur berisi doa-doa, zikir, nasihat-nasihat, hikmah, dan mazmur atau pujian-pujian hanya kepada Allah. Kitab Zabur merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud untuk membimbing umatnya yang bangsa Israel. Kandungan kitab Zabur ada 4 anak-anak. Yang pertama, ajarannya hanya menyembah Allah. Yang kedua, nasihat-nasihat tentang perbuatan baik. Yang ketiga, doa-doa dan zikir. Dan yang keempat adalah hukum dan hikmah. Sedangkan kitab yang nomor 3 yaitu kitab Injil. Kitab Injil merupakan kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam.
Kitab ini berisi tuntunan untuk kembali kepada agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di antaranya isi kandungan kitab Injil sebagai berikut. Yang pertama, ajakan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kepercayaan yang benar. Yang ketiga, membenarkan kitab sebelumnya. Yang keempat, memberi kabar gembira bahwa akan ada nabi terakhir bernama Ahmad atau Muhammad. Sedangkan kitab yang terakhir yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Kitab suci Al-Quran mempunyai nama-nama lain seperti Alkitab, Kitabullah, Al-Furqan yang artinya pembeda, Az-Zikir yang artinya peringatan, Al-Huda yang artinya petunjuk, Asy-Syifa yang artinya obat, dan lain-lain sebagainya. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan lebih dari 6.000 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran juga menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau disebut juga rahmatan lil alamin. Adapun isi kandungan kitab suci Al-Quran yaitu yang pertama, ketauhidan, yaitu menegaskan atau hanya menyembah Allah. Yang kedua, muamalah, yaitu mengatur hubungan sesama manusia. Yang ketiga, akhlak, budi pekerti. Yang keempat, menceritakan kisah-kisah masa lalu dan kisah-kisah yang akan datang. Yang kelima, menjelaskan bahwa agama Islam sempurna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, perintah tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketujuh, berbagai macam ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, menjelaskan mana yang baik, buruk, halal, dan yang haram. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, mempercayai kebenaran kitab suci yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya. Yang kedua, mempercayai kitab suci yang dijelaskan dalam Al-Quran. Yang ketiga, membenarkan berita tentang kitab-kitab dahulu dalam Al-Quran. Sedangkan yang keempat, membenarkan berita-berita di dalam Al-Quran serta mengamalkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Begitulah materi pembelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu rangkuman. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagus dan indah sebagai wujud kesempurnaannya. Allah menurunkan kitab suci kepada Rasul pilihannya sebagai petunjuk bagi umat Islam wajib beriman kepada kitab-kitab Allah. Selanjutnya, kitab-kitab Allah berjumlah 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga,
kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf. Suhuf berupa lembaran-lembaran dan tidak berwujud kitab yang berisikan tentang hukum-hukum dasar. Demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.